Oke, nyata tanggal 16. Lanjutin hari. Perjalanan dia nanti teman ini juga punya yang dia temukan di perjalanan dari suatu planet. Terus si Arya ini ceritanya jatuh. Ceritanya ini poin kedua, si Arya ini ceritanya biar jelas ya, si Arya ini kan sebenarnya misi itu harus menemukan planet Grace ya, kalau lupa aku. Ya pokoknya ada suatu planet yang dia tuju untuk dia eksplorasi gitu, karena keadaan bumi dia itu sedikit keadaan bumi mengalami sebuah krisis apalah nggak tahu di bumi, sehingga para ilmuwan memutuskan beberapa, ya ini banyak ya, sehingga para ilmuwan yang ada di bumi itu mengutus banyak astronot dan disebar berbagai arah keluar planet bumi untuk mencari planet yang kira-kira layak huni. Nah, salah satunya ini adalah si Arya salah satu astronot yang ditugaskan mencari planet layak huni seperti bumi, yaitu Grace apa tadi lupa aku. Grace 216b apa ya? Ya dia diperintahkan ke sana karena melalui teleskop dari bumi sepertinya planet itu layak huni sepertinya. Cuman makanya itu tujuan eksplorasi si Arya. Namun perjalanan si Arya ini dia nggak sampai planet yang dituju, dia mengalami kecelakaan dan dia jatuh ke suatu planet yang nggak dikenal. Nah kan dia nggak dikenal, jatuh ke suatu planet yang nggak dikenal tuh, yang kemarin cerita kemarin tuh selama bertahun-tahun. Sebenarnya kalau dari bumi itu dia bertahun-tahun, cuma karena dia di planet entah berantah, sehari di sana itu sangat berbeda jauh dengan di bumi gitu. Mungkin sehari di sana tuh sekitar beberapa bulan ya. Makanya narasi sebelumnya itu dia bertahun-tahun, hari kedua, hari ke-37, yaitu berarti di planet itu sekitar setahun, ya setahun mungkin ya. Nah, kalau hari ke-37 mungkin sekitar 10 mungkin, nggak tahu lah. Pokoknya biar
Pokoknya segitulah. Nah, dia kan karena hampir menyerah ya, dia menemukan sebuah eh, apa tadi yang kemarin, sebuah kotak gitu, sebuah kotak peradaban, peradaban di planet itu dulunya gitu. Namun eh, peradaban itu sudah banyak ditinggalkan. Ketika dia menemukan mural yang kemarin yang berada di gurun, ketika dia nggak sengaja menyentuh suatu bagian dinding, dinding itu bercahaya, lalu dia eh, menemukan teknologi lah intinya. Lalu ada sesuatu gelombang di mata, dia melihat suatu gelombang di mural itu, di teknologi itu, lalu dia menyesuaikan dengan frekuensi yang ada di bumi, lalu dia berhasil terhubung dengan eh, para ilmuwan yang di bumi. Lalu para ilmuwan di bumi segera mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan si Arya. Nah, pada bantuannya ini rencananya aku mau buat sebuah laki-laki. Oh, tunggu. Ini masuk poin keberapa nih? Poin ke, aku lupa ini poin ketiga atau poin keempat. Intinya poin selanjutnya. Poin selanjutnya, para ilmuwan mengutus eh, sebuah astronot bernama bernama siapa? Ryan lah, bernama bernama Ingribil, bernama Ray. Ray kepanjangannya Rayhan Stephen Zaleski. Ya mungkin ya intinya para ilmuwan menyuruh Ray untuk menolong si Arya. Nah, singkat cerita, si Ray menemukan sinyal yang dikirimkan oleh Arya tadi melalui mural, melalui teknologi mural yang nggak dikenal itu. Nah, Ray datang di situ. Ray datang. Tapi ketika Ray ketika Ray ini ingin memasuki atmosfer di sebuah planet tersebut, dia terkena tornado, gitu, tornado di planet tersebut. Ternyata dia eh, datang ketika cuaca buruk di planet itu. Jadi kapal dia terombang-ambing oleh eh, tornado di planet itu sehingga dia terjatuh di sebuah lembah mungkin ya. Soalnya planet itu kan besar banget ya. Jangan lembah deh, itu kan ada kehidupan ya. Berarti salah-salah. Si Ray ini jatuh di sebuah gurun pasir juga. Cuma gurun pasirnya terletak jauh ya, jauh dari si Arya. Jadi pokoknya intinya si Ray ini harus menemukan sinyal si Arya tanpa kapal karena kapal dia mengalami kerusakan dan harus diperbaiki gitu. Nah, singkat cerita, si Ray akhirnya melakukan perjalanan melalui teknologi yang ada di baju astronotnya untuk menemukan si Arya. Oke, Kak. Si Ray cukup di situ aja. Si Ray cukup di situ. Kita lanjutin perjalanan si Arya. Ini berarti masuk ke poin selanjutnya. Nggak tahu ini poin ke-5 atau poin ke-6. Poin selanjutnya. Lalu si Arya ketika dia sudah
ketika dia menunggu bala bantuan datang dari bumi, yaitu si Rey yang tadi diutus, dia sedikit kepo dengan ruangan mural tadi gitu. Jadi dia mengeksplorasi itu. Ternyata dari teknologi yang tadi keluar, dia dengan AI yang bernama Nova yang ada di helmnya, dia mencoba memahami apa arti mural yang ada eh, di tempat tersebut gitu. Nah, seketika dia AI dia mengidentifikasi dan paham dengan bahasa di peradaban planet itu. Ternyata yang ia temukan di mural itu adalah ruang kontrol di planet itu. Itu seperti apa ya? Mural itu tuh kita harus mendeskripsikannya gitu. Mural itu adalah teknologi makhluk peradaban di situ, tapi itu teknologi sebagian kecil yang ada di peradaban itu. Aku nggak tahu nama muralnya apa, cuma maksudnya teknologi di bagian mural itu bagian apa? Aku kurang tahu, nanti mungkin aku bisa minta tolong rekomendasikan temanku. Aku bertanya dulu. Rekomendasi apa sih nama mural itu? Ya pokok mungkin ya untuk sementara kita namain mural itu mural eh, kalau di bumi ibaratnya itu kayak sebuah stasiun pesawat ya, stasiun pesawat. Tapi ya bedanya canggih aja gitu ya. Mungkin stasiun pesawat aja ya, mural stasiun pesawat. Makanya dia bisa mengirimkan sinyal, makanya dia beruntung si Arya ini bisa mengirimkan sinyal ke bumi gitu. Setelah itu mural yang ia temukan kan dia eksplorasi tuh. Dia tahu ternyata mural itu adalah mural sebagai tempat eh, pesawat, stasiun pesawat. Lalu dia menemukan eh, setelah dia menjelajahi bersama si Nova AI yang dia di dalam helm itu, ternyata ada ruangan-ruangan lain gitu yang tertutup oleh gurun. Jadi dia sedikit menggali di bagian mural-mural yang tertimbun oleh eh, gurun, sedikit menggali dan ketemu tombol untuk masuk ke ruangan gitu. Jadi si Arya masuk ke dalam ruangan di dalam bawah tanah mural itu, dan di situ dia menemukan sebuah teknologi yang untuk membantu dia. Kayaknya aku lebih baik nyatat deh. Sebentar aku nyatat di Word dulu supaya ceritanya konsisten. Ya mungkin ketemu sebuah teknologi apa ya yang namanya manipulasi
molekul ya mungkin ya. Jadi teknologi itu dulu digunakan oleh peradaban makhluk yang ada di planet itu. Teknologi itu bisa eh, menghasilkan sesuatu yang diperintahkan gitu. Cuman yang ia temukan itu terbatas gitu. Terbatas dan masih dalam penelitian oleh makhluk tersebut dulu. Jadi itu juga masih dalam penelitian. Jadi alat itu belum sempurna gitu ya, istilahnya. Alat yang ditemukan itu seperti kayak eh, apa ya? Yang enak apa ya? Intinya alat itu tuh sebenarnya berwarna bulat, berwarna bulat. Bentuknya bulat kayak jam, cuman bukan jam. Kalau jam kan ada eh, apa ya, untuk ngaitin ke tangan, tapi dia ya intinya kayak ini, kayak kompas. Bentuknya kayak kompas. Ketika dia eh, membaca instruksi yang menanyakan ke Nova alat ini seperti apa. Lalu si Nova memberi petunjuk beberapa eh, tentang fungsi dari teknologi itu ke Arya. Lalu Arya setelah memahami ternyata alat itu bisa merekat di badannya. Ada ada rekatan gitu loh. Jadi alat itu jadi bisa digunakan kemana-mana untuk makhluk di planet itu dulu. Jadi setelah itu dia merekatkannya ke pergelangan tangan dia. Ya, jadi seperti jam gitu. Cuman bukan jam. Itu alat manipulasi molekul. Nah, itu bisa digunakan untuk eh, yang pertama makan, tapi makanannya terbatas. Makanannya itu makanan eh, buatan dari planet planet tersebut gitu. Jadi alat makannya ini alat makannya ini bentuknya aneh gitu. Bentuknya tuh kayak kayak roti, tapi tapi rasanya sangat jauh berbeda dengan rasa roti yang ada di bumi. Roti planet itu rasanya mungkin sulit dijelaskan, tapi seperti makan tanah gitu, makan tanah basah. Cuma di situ juga intinya bisa dimakan untuk area dalam perjalanan nanti ke depannya gitu. Dia seperti makan tanah basah, tapi karena ternyata si si AI di dalamnya itu namanya si Nova. Jadi aku nyebutnya Nova aja untuk kedepannya ya. Jadi Nova mendeteksi makanan itu bisa dikonsumsi oleh manusia. Bisa dikonsumsi manusia untuk sumber tenaga. Oke, lanjut ke poin selanjutnya. Apa ya?
Oke, ini jangan poin selanjutnya, ini lanjut ke poin yang baru. Poin tentang kira-kira dunia Nova, perjalanan Nova, perjalanan Nova, apa ya? Kira-kira gambaran besar perjalanan Arya ke depannya gimana? Yang pertama, aku bingung, Cuk. Aduh, eh nggak jadi deh, nanti aja itu. Oke, nah jadi lanjut ke poin selanjutnya ya. Setelah menemukan teknologi tadi ya, lanjut ke poin selanjutnya. Ketika Nova ketika Nova memberitahu Arya bahwa makanan yang dihasilkan itu bisa dimakan, walaupun rasanya seperti tanah basah, gak enak bagi Arya, tapi Arya mau nggak mau harus makan karena persediaan makanan dia tidak terbatas, kecuali untuk air ya. Air kan dia punya teknologi mengubah urin dia menjadi minuman dia gitu. Jadi urin itu akan diproses oleh mesin tersebut menjadi air kembali. Jadi aman lah intinya. Untuk soal air ya. Untuk makanan ya menemukan itu. Nah di poin ini aku pengen menjelasin teknologi yang dia dapat ternyata memiliki fungsi tersembunyi gitu selain makanan gitu. Nah ini bakal terungkap ketika di perjalanan yang terdesak nanti. Nanti ada episode di mana Arya ini terdesak. Jadi teknologi ini ternyata memiliki fungsi khusus yang si Nova AI-nya si Arya ini aja tidak tahu gitu. Ternyata ada fungsi tersembunyi gitu. Mungkin ada si AI Nova ini ya karena teknologi dari luar juga kan. Nova kan dirancang untuk membaca teknologi yang berada di bumi gitu. Ternyata ada fungsi tersembunyi yang nggak terdeteksi oleh si Nova. Uh, teknologinya apa ya? Teknologi tersembunyi apa ya? Bisa untuk menyerang kah? Untuk menyerang atau untuk uh, memberikan kekuatan khusus kepada Arya. Apa ya? Aku ingin kekuatannya itu ke depannya. Oh ya, tambahannya. Aku ingin ke depannya kekuatannya jam tangannya si Arya tadi itu sedikit demi sedikit disempurnakan oleh si Arya melalui bantuan AI-nya gitu. Sempurna yang diinginkan oleh peradaban planet itu sebelumnya. Karena alat itu kan sebenarnya belum sempurna ya. Jadi disempurnakan
Nah, berarti ada beberapa tahap nih untuk jamnya ini. Yang pertama kekuatan tersembunyi tadi kan kita belum bahas tuh. Kekuatan tersembunyi sebagai apa untuk apa. Lalu ketika versi upgrade-nya, versi jam itu sudah upgrade, jam itu sudah punya kekuatan yang khusus. Berarti kita kita kuak dulu kekuatan jam tangan si Arya ini yang yang tersembunyi ketika ada keadaan terdesak itu dia bisa mengeluarkan eh, yang nggak usah OP-OP banget ya mungkin ini ketika terdesak dia bisa memanipulasi tubuh si Arya serta sebaju-bajunya itu untuk menghilang cuman dia tetap berada di situ. Tubuh si Arya ini seperti udara gitu. Cuman dia tetap berada di tempat tersebut gitu loh. Nggak terbawa angin, nggak terbang badannya, nggak terbang kemana-mana. Intinya dia seperti hantu lah. Teknologi ini kadang terdesak, Arya dirubah menjadi sebuah molekul, ya ibaratnya seperti hantu lah. Ketika mungkin nanti ada musuh yang menyerang si Arya, tembus gitu loh. Tembus tembakannya, entah itu kehancurannya. Ya pokoknya teknologi itu mengubah si Arya seperti hantu yang bisa tembus. Nah, nanti ini digunakan di episode terdesak. Itu untuk poin teknologi yang digunakan saat terdesak. Lalu, oh iya belum, jangan lanjut ke poin selanjutnya yang pertama. Tadi kan versi upgrade-nya apa nih kira-kira? Jadi fokus poin yang ingin aku sampaikan di sini di poin keberapa ini nggak tahu kan mungkin ya di poin yang ini aku pengen berfokus kepada kekuatan jam tangannya si Arya ini fungsinya apa gitu nanti. Soalnya pengaruh banget untuk jalan ke depannya. Hmm, nantilah kita kita andalkan dulu kepala kita dulu. Aku mau mikir dulu tanpa bantuan internet. Apa ya? Eh, ketika versi upgrade di cerita kedepannya, ketika versi upgrade di kedepannya, teknologi ini tuh memiliki kekuatan overpower. Sebentar aku cari referensi dulu. Referensi dari gak usah jujur, gak usah jangan 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 cari di internet. Kita ngandalin pikiran, kita ngandalin pengalaman yang pernah aku dapetin selama hidup. Apa yang aku tonton, apa yang pernah saya apa ya? Kalau kita ambil dari film-film yang pernah aku tonton, apa ya?
Hmm, apa ya? Oke, jadi kekuatan versi upgrade jam tangan itu adalah kita bahas dulu inti dari kekuatan jam tangan itu kan mengubah eh, memanipulasi molekul kan bisa jam itu bisa eh, mengubah menjadi makanan molekul menjadi makanan jam itu juga bisa mengubah dirinya menjadi hantu seolah-olah tembus pandang tidak bisa diapa-apain jam itu juga bisa digunakan versi upgrade-nya ya ini versi upgrade-nya jam itu bisa memiliki kemampuan sesuai dengan imajinasi sang pemilik. Wow. Jadi versi update-nya dia juga bisa uh, membuat sebuah mungkin aja uh, dia berimajinasi tentang uh, tank kekuatan tank yang ada di bumi dia. Jadi dia jadi teknologi itu bisa menghasilkan tank. Jadi dia bisa untuk menyerang juga bisa, untuk bertahan bisa. Jadi kekuatannya sangat overpower ya. Jadi kekuatannya itu ya seperti itulah imajinasinya menjadi terwujud gitu. Tunggu imajinasinya ini kalau misalnya dia bisa berimajinasi memiliki sebuah tank ya untuk menyerang misalnya dia ada musuh. Tank kan punya struktur yang kompleks ya kayak misalnya eh menjalankan itu apa gimana ya agar alat itu nggak terlalu OP ada nerfnya dikit gitu. Jadi alat itu punya batasan, batasan imajinasi. Intinya kalau di HP kan baterai ya. Kalau baterai semakin sering digunakan dalam jangka panjang, baterainya habis ya. Sama seperti jam itu jika digunakan untuk imajinasi yang terlalu kompleks. Contoh seperti eh, imajinasi seperti apa ya? Dia berimajinasi kan kapal Arya kan rusak itu. Dia berimajinasi punya kapal kapal yang besar gitu ya, yang seperti kapal dia, kapal luar angkasa dia gitu. Nggak bisa, itu terlalu kompleks dan di luar kemampuan dari jamnya itu. Jadi energinya sangat terkuras habis. Jadi imajinasinya sebenarnya OP, tapi punya batasan gitu. Tapi karena apa? Atas dasar apa eh, kekuatannya dibatasi gitu? Kenapa baterainya habis gitu? Kalau teknologinya canggih, kenapa ya nggak dibuat overpower gitu?
Oh ya, ya intinya di poin ini sudah terkuak ya, teknologi itu untuk apa. Lanjut ke poin selanjutnya. Aku pengen teknologi ini, aku pengen teknologi jam tangan ini punya beberapa tahapan gitu, mungkin 5 tahap mungkin ya, 5 tahap. Yang pertama tadi kan karena tidak bisa membuat sesuatu struktur yang terlalu kompleks. Yang hal yang paling easy adalah itu tahap kemampuan tahap pertamanya itu bisa memodulasi molekul menjadi makanan, itu gampang. Yang kedua, dia bisa memanipulasi sebuah benda gitu, kayak misalnya sebuah besi, dia memvisualin sebuah besi, dia bisa menghasilkan sebuah besi itu yang nantinya akan digunakan untuk pesawat terbangnya. Yang kedua, manipulasi yang agak berat ya. Yang agak berat itu mungkin memvisualisasikan yang agak berat kayak mungkin aja sepeda, rumah untuk tempat dia berlindung, itu kan visual yang agak-agak ribet ya. Tahap ketiganya. Lalu visual tahap keempatnya itu keberapa sih tadi? Yang pertama kan tadi kayak makanan besi, yang kedua itu kan agak beratan, kayak sepeda, suatu bangunannya. Ya, misalnya kayak terbuat dari batu kan gampang tuh. Terbuat dari batu kan molekulnya gampang untuk membentuk. Oh iya, kekuatan molekulnya itu harus mengidentifikasi sebuah lingkungannya gitu. Lingkungannya kan dari gurun dan jangan deh nanti terbatas banget. Nggak apa-apa. Iya mungkin ya bisa termasuk juga sih. Gurun kan mungkin ada di pasirnya tuh kan ada bahan seperti besi mungkin ya. Jadi dia bisa memanipulasi besi. Ya pokoknya ya di situ. Tapi ketika dia eh, jangan deh, bisa itu terlalu berat banget untuk teknologi. Tahap kedua ya tadi untuk bisa membuat manipulasi sebuah bangunan. Cuman bangunannya jangan terlalu bagus juga. Seperti batu, seperti kursi. Ya tahap kedua gitulah. Kayak kursi, kayak sepeda. Lalu tahap kedua itu tahap ketiga teknologi teknologi memiliki sumber daya gitu loh. Kayak supaya teknologi yang listrik yang sederhana gitu, kayak misalnya kipas. Tadi kan teknologi tahap kedua kan itu teknologi yang nggak punya, yang dihasilkan teknologi yang tidak punya eh, sebuah energi listrik gitu ya, kayak misalnya sepeda, kursi, rumah atau apa, kekuatannya itu nggak ada eh, teknologinya. Ketika tahap ketiga ini dia bisa punya tahap punya apa, punya visual, punya, punya sebuah energinya seperti listrik ya mungkin. Contohnya seperti teknologi yang agak kompleks sedikit kayak kipas, dia bisa memanipulasi kipas agar balikannya berputar dan jadi gitu. Lalu dia juga bisa membuat
sebuah hair dryer mungkin. Dari teknologi yang sederhana tapi dia punya space center juga bisa. Lalu apa lagi ya? Pokoknya teknologi tahap ketiga itu teknologi receh lah. Teknologi receh di tahap ini. Lalu teknologi tahap keempat apa ya? Lalu teknologi tahap keempat ini yang agak kompleksan dikit. Seperti dia bisa membuat motor listrik, motor. Dia juga bisa ngebuat mobil, mungkin aja mobil. Dia ini termasuk sesuatu barang yang tahap keempat lah. Lalu tahap kelima, ya seperti itulah motor, mobil, kendaraan, senjata itu termasuk tahap keempat ya. Senjata teknologi untuk memusnahkan alien-alien mungkin. Lalu ini tahap kelima ini sesuatu yang kompleks. Nah, cuman tahap kelima ini masih belum sempurna, walaupun eh, sudah dibantuin kesempurnaan oleh Nova, si AI-nya si Arya, tapi tetap tetap belum sempurna gitu. Masih ada tahap tersembunyi lagi nih, ada tahapnya lagi nih. Yang awalnya tadi kan si Arya cuma tahu untuk makan. Yang kedua, ternyata dia punya fungsi tersembunyi nih yang nggak dideteksi si Nova, yaitu bisa merubah tubuhnya menjadi hantu. Lalu versi upgrade-nya, versi sempurnanya, tapi sempurna menurut AI-nya si Nova ya, belum menurut AI dari peradaban itu ya. Jadi masih belum sempurna. Bisa membuat uh, ya dari tahap 1 sampai tahap 4 itu cuman membuat itu. Dia belum bisa membuat hal yang lebih kompleks kayak roket. Nah, tahap kelima ini teknologi-teknologi yang canggih gitu. Seperti roket, seperti apa ya? Mungkin dia pengen membuat sesuatu yang besar, cuman punya sistem sistem canggih itu kayak misalnya seperti gedung laboratorium teknologi gitu. Dia memvisualkan itu belum bisa. Itu sangat kompleks dan sulit gitu. Jadi tahap tahap kelimanya ini belum. Ya nantilah aku pikirin lah. Itu masih panjang perjalanan. Aduh. Oke lanjut ke poin selanjutnya. Nggak tahu nih poin ke-7, poin ke-8 berapa. Dia poin ke selanjutnya aku pengen menyampaikan eh nanti kasih jam. Oh ya, di sebuah cerita itu apa sih yang menarik? Aku tuh pengen ceritaku yang ku bawa terutama si Arya ini punya cerita yang menarik gitu loh. Kayak tadi dia kan berasal dari bumi, menjelajah keluar angkasa. Tapi aku pengen eh, yang yang menarik gitu. Cuma tema aku kan ini seriusnya. Ada komedi nggak? Nggak usah sih, nggak ada komedi sih. Ini serius aja tema sih. Soalnya sulit untuk menambahkan unsur-unsur kayak itu. Aku pengen unsur serius, unsur dimana penonton tuh melihat kayak tegang, kayak gitu. Kayak menarik ya. Ada unsur plot twistnya juga, unsur plot twist, cerita yang nggak ketebak, unsur kayak misteri,
Jadi harus ada misteri yang dipecahkan ketika berada di planet itu. Lalu apa ya, unsur hal yang menarik dalam film apa lah ya, pokoknya nanti aku pikirkan lagi. Apalagi yang pengen aku sampaikan. Ya untuk sekarang itu dulu ya, Kak. Jangan kupaksakan otakku tuh, capek juga kan tiba-tiba.